Halo guys, welcome back to iTech Live. Hari ini tanggal 26 Mei 2025. Dan barusan gue ngecek di Facebook gue ya, ada memories ya, yang mana 9 tahun lalu gue nge-build PC gaming pertama gua. Yang mana kalau diingat-ingat ya, itu adalah hari yang menjadi titik tumpuan awal yang menjadikan iTech Live bisa sampai hari ini gitu. Karena sebelum gua nge-build PC gaming gua di tahun 2016 saat itu, sebelumnya tuh gue sempat menggunakan MacBook Air karena kita editing masih pakai iMovie ya. Ya dengan setup gua yang seadanya di ruangan gua yang lama, kita bisa nge-build PC editing plus gaming pertama kita di iTech Live. Mungkin yang bikin ada ikatan emosionalnya karena ya dibelinya dari AdSense kita gitu, yang mana ya awal-awal ya tahu sendirilah seadanya gitu. Nah 9 tahun kemudian hari ini 2025 ya kan, kita mau ngerubah setup editing iTech Live yang tadinya itu menggunakan Windows ya. Beberapa tahun ke belakang gue masih tetap menggunakan Windows walaupun laptop Mac, jam, Apple Watch, HP, iPhone gitu kan, tapi ya gue masih tetap menggunakan Windows. Alasannya simple, karena saya gaming. Tapi seiring berjalannya waktu, tentunya kalau kalian follow perkembangan Mac produknya Apple, semenjak Apple ngerilis chipset M series-nya, buat gaming juga sekarang udah bisa dikatakan cukup cerah ya ke depannya. Terus untuk editing, sekarang itu laptop udah paling bener buat editing, itu ya macOS gitu. Terserah kalau mau portable ya pakai MacBook, kalau mau buat setup desktop pakai iMac atau Mac Studio. Nah, biar nggak penasaran, yuk langsung lihat aja kira-kira setup baru iTech Live 2025 pakai apa aja. Ya. Dah, kelihatan nggak gue? Oke, jadi setup yang bakal kita build kali ini full pakai Apple guys, ya kan? Seperti yang kalian lihat di sini gue udah siapin satu Mac Studio. Ini yang chipsetnya M4 Max, 16 core CPU, 40 core GPU, dan untuk RAM-nya ini yang 128 GB ya guys. Dan untuk storage-nya kita pakai yang 1 TB karena nanti kemungkinan kita bakal pakai eksternal SSD atau kita bikin penyimpanan sendiri lah. Nah, untuk displaynya di sini gue pasangin sama Apple Studio Display 27 inch, 5K resolution, 6 stereo speakers, dan ini mountingnya yang bisa up and down guys. Kenapa lu jelasin begitu bang? Karena harganya beda ya. Apple tuh jualannya sangat-sangat jago sekali gitu ya. Jadi kalau kalian beli Apple Studio Display, layarnya mau yang bisa naik turun atau cuma tilting atau pakai VESA mount atau pakai bracket gitu ya. Nanti kalian beli stand sendiri, itu pun juga harganya beda. Lalu begitu pun juga untuk peripheralnya. Untuk keyboardnya di sini gue juga pakai Apple Magic Keyboard with Touch ID ya. Ini yang ada Touch ID-nya guys. Karena ya sekali lagi kalian bisa beli yang tanpa Touch ID sama yang pakai Touch ID. Sengaja di sini gue kasih sentuhan hitam karena memang dari Studio Display-nya ini juga kayak warna hitam gitu frame luarnya. Jadi biar cucok aja dan juga biar nggak kotor juga sih. Nah terakhir ada Apple Magic Trackpad. Sebenarnya gue bingung kemarin mau pakai Magic Trackpad atau Magic Mouse. Cuman berhubung selama ini kita cukup terbiasa ya editing langsung di MacBook pakai trackpadnya MacBook, dan menurut gue itu udah mantap sekali lah. Jadi untuk setup di studio, kenapa nggak sekalian kita pasangin juga nih Magic trackpadnya ini. Dan Magic Keyboard sama trackpad ini udah varian yang paling terbaru, udah USB-C semua guys. Oke, kayaknya kita akan langsung unboxing aja si Studio Display-nya ini. Ini karena gede banget coy, terusnya coy. Dan karena kita udah pernah juga ya unboxing plus review Studio Display, Mac Studio juga udah 2 seri kita unboxing. Jadi gue nggak akan terlalu banyak explain ke kalian soal what's in the box segala macem. Hari ini kita mau fokus nge-build aja. Let's go.
Asik juga ya, bisa buat Excel main jungkat-jungkit gitu. Dah, jadi begini doang. Dari dus yang segede gini, ya isinya gini doang. Dapat power cable, terus tadi juga segala macam ya. Dapat manual, terus ada iLab juga dikasih. Sama ini nih, ini mahal nih guys. USB-C to USB-C, tapi ini yang high speed. Kalau nggak salah kalau lu beli di Apple Store tuh harga sejutaan something lah. Ini ntar yang buat kita colokin ke Mac Studio atau kalau lu mau colokin ke MacBook, ini udah dapet ya dari studio displaynya ini. Apa? Kalian mau nyari stiker? Nggak usah ngarep deh dapat stiker Apple di produk-produk terbarunya mereka. Stiker kayaknya enggak. Nggak mungkin. Udah jelas-jelas ini pipa. Sini. Kebalik. Ya, segitu doang isinya. Mac Studio M4 Max 16 core CPU dan 40 core GPU 128GB RAM. Walaupun Mac Studio ini ukurannya kayak Tupperware bini gua ya. Di dalamnya ini terdapat mesin yang sangat-sangat buas sekali gitu ya. Seakan-akan dikelilingi oleh bodi aluminium biar nggak kemana-mana gitu. Takutnya dia keliaran di komplek kan bahaya. Ya karena Satria capek katanya sinematik mulu dari tadi. Kita duduk dulu. Saya juga capek loh. Kita buka Magic Keyboard Touch ID-nya. Oh, keren. Belakangnya hitam. Ada logo Apple juga, tipis banget, aluminium dan dapat USB-C to USB-C. Lanjut terakhir ini yang Magic Trackpad-nya. Ini kita buka aja. Green peel-nya di sini. Ih, keren banget, warna hitam. Tuh dapat lagi ya USB-C to USB-C. Ini by the way untuk chargingnya ya, dan ini bagus banget loh, braided hitam untuk charging si Magic Trackpad sama si Magic Keyboardnya. Jadi masing-masing udah dapet nih. Sama ya, biasa lah ya, documentation paper dari Apple segala macamnya. Stiker enggak? Masih nanya soal stiker. Udah deh, sekarang nggak usah lagi pikirin beli produk Apple dapat stiker gitu ya. Nih, cakep banget. Dalamnya ini pas di bagian rubbernya dia emang agak lem gitu ya. Dan ada logo Apple-nya juga kalau lu lihat. Untuk Magic Keyboard with Touch ID ini yang udah full size kayak gini harganya di $199. Sedangkan Magic Trackpad-nya ini harganya di $149. Nah, kalau kalian lihat di belakang gua, ini udah nggak ada monitor, terus kondisinya berantakan kayak gini. Karena emang udah kita pindah-pindahin ya beberapa laptop ROG Zephyrus gue juga udah nggak di sini. Monitor udah gua oper ke ruangan sebelah, dipakai sama abang gua. Jadi ya sekarang saatnya kita setup semua yang udah kita unboxing, kita tata ulang, wiringnya juga kita susun dari awal karena ini full setup Apple, jadi harusnya bisa lebih minimalis looks-nya. Yuk. Alright, so this is it. Setup baru iTech Live 2025 yang sekarang udah full Apple ecosystem ya. Seperti yang kalian lihat di belakang gua ini, at least ya untuk saat ini mungkin desainnya kurang lebih kayak gini. Nah di sini di bawah Apple Studio Display-nya gua tambahin rak. Gua nggak tahu ya namanya ini apa, cuman harusnya si monitornya ini ada di atas raknya ini. Cuman karena ketinggian dan gua kurang cocok aja, jadinya tetap gua taruh di meja. Nah si Mac Studio-nya ini di sampingnya, pas di atas raknya ini gitu. Tadinya gue pengen umpetin di bagian bawah sini, tapi tidak muat ya, terlalu tinggi Mac Studio-nya. Lagi pula kayaknya kalau di atas sini gue lebih suka gitu, kayak
commanding banget gitu. Kayak, apa bang mau kerja? Ayo! Kelihatan banget kalau setupnya ini adalah Apple Studio Display sama Mac Studio gitu. Untuk Magic Keyboard, Magic Trackpad, so far so good. Gue sebenarnya agak galau tadi mau take out speaker gue ini apa enggak. Karena gue masih rada-rada bingung gitu lah mau pakai speaker apa enggak. Pas gue bandingin antara suara dari speaker gue sama speaker built-in Apple Studio Display-nya, ini hampir sama pak. Serius. Gua kasih contoh. Oke, mic-nya akan gue taruh di tengah sini ya. Sekarang kita dengerin dulu suara dari Apple Studio Display. Oke, sekarang kita ganti ke speaker gua. Oke, ini speaker ya. Kanan kiri. Kita ganti ke Studio Display. Gokil. Kita tes di Mac Studio. Ya udahlah ya. Ini built-in speaker dari Mac Studio-nya. Studio Display. Speaker gua. Studio Display. Ngebas juga loh. Ya, jadi maksud gua kalau lu yang di luar sana ya baru mau beli monitor Apple Studio Display, kalau emang lu nggak punya speaker sebelumnya gitu ya, speaker aktif atau mungkin Bluetooth speaker segala macam, saya rasa tidak usah khawatir ya. Karena gue benar-benar lupa banget gue nge-review Studio Display ini kayak udah 3 tahun yang lalu ya, tahun 2022, dan di situ pun juga gue bikin speaker testnya. Jadi buat kalian yang pengen denger sound testnya segala macam bisa tonton review Apple Studio Display gue di tahun 2022 atau gue sertakan linknya di sini. Dan masih seputar kualitas displaynya ini. Ini display cakep pol ya. 5K resolusinya. Udah gitu di sini Apple Studio Display yang gue gunakan ini yang udah menggunakan nano texture display. Yang mana untuk layarnya ini finishingnya udah ngedoff tapi nggak terlalu atau ngorbanin kedetailan atau kejernihan dari layar si Apple Studio Display ini sendiri. Dan plus karena di sini gue menggunakan lampu ini apa sih namanya itu, lampu itulah pokoknya lampu itu-ituan ya. Yang mana ini bisa gue kontrol ya, ini wireless juga, bisa gue terangin banget, bisa gue gelapin, matiin nyalainnya juga di sini gitu. Dan ini mungkin karena gue menggunakan nano texture display ya, jadi dia tidak terlalu mantul banget gitu. Menurut gue ini udah perfect combination banget ya. Nano texture dipasangin lampu kayak gini. Untuk Mac Studio M4 Max-nya ini sendiri, mungkin kalau teman-teman yang kepo gimana performa gamingnya, kita juga kemarin udah ngetes di MacBook Pro yang M4 Max ya, yang harganya hampir kayak mobil LCGC GGG. Itu udah kita tes Assassin's Creed Shadow, Resident Evil 3 Remake, dan masih continue ya, ditunggu aja videonya. Karena chipset yang digunakan di MacBook Pro tersebut itu sama seperti yang ada di Mac Studio di meja gua ini. Dan tadi juga gua udah sempet ngetes benchmark Cinebench R23 untuk CPU multicore-nya. Di sini gua dapet di 27.600-an. Ini ngekor di belakangnya si AMD Ryzen Threadripper 2990WX yang 32 core prosesor. Sedangkan untuk CPU single core-nya dapat di 2300-an. Intinya saja, kalau kalian sadar video-video iTech Live semenjak kita unboxing dan quick review si MacBook Pro yang M4 Max, itu kita udah switch ke resolusi 4K. Kita shot juga udah pakai format 10-bit 422. Dan sampai sejauh ini ya, saya belum menemukan ujungnya gitu. Saya belum menemukan M4 Max ini di hadapan saya kayak nggak ada. Dia kayak, ya mas, selamat siang. Nggak ada struggle-nya gitu sedikit pun. Sebagai perbandingan aja, biasanya dulu kalau kita render video mungkin durasi 12 menit 1080p di M1 Pro, MacBook Pro yang dipakai Satria dulu itu kurang lebih sekitar 13-14 menitan lah waktu rendernya. Sedangkan di MacBook Pro terbaru kita yang chipsetnya sama kayak Mac Studio di sini yaitu M4 Max, 1 menit kurang kadang. So itulah alasannya kenapa video reviewnya MacBook Pro itu belum keluar juga sampai detik ini, karena kita masih menyiksa si chipset M4 Max itu, baik yang di MacBook Pro maupun yang di Mac Studio gitu nantinya. Dan oh ya, ada alasan lain juga kenapa selain gue naruh Mac Studio di sebelah kanan sini.
Karena di sebelah kirinya ini gua taruh semacam stand gitu untuk Satria. Kalau emang dia pengen ngerjain di layar yang lebih besar, tinggal langsung tancepin aja USB-C Thunderbolt 4 ke Apple Studio Display ini gitu. Dan ya selebihnya ornamen-ornamen kayak ini nih Lego Back to the Future nih buat rame-ramein doang. Terus gua taruh HomePod juga di sini. Di kolong sini gua taruh buat naro iPad atau buat remote-remote segala macem. Terus di sini juga ada charging stationnya. Terus di sebelah kiri ini ada iPhone 7 gua yang ada tanda tangan Om Timnya, dan ada foto saat iPhone 7 ini lagi ditandatanganin sama Om Tim gitu. Kalau misalnya ada yang nanya terus ntar gimana bang gamingnya, kan nggak udah PC gaming lagi gitu. Sebenarnya gue nggak terlalu worry ya, selain karena emang gue udah jarang banget gaming di PC gaming gue. Dan kalau kita lihat 2-3 tahun terakhir ini semenjak kemunculan handheld PC gaming kayak Steam Deck, ROG Ally, itu menurut gue udah jadi game changer lah. Apalagi buat orang kayak gue gini, ngelihat umur juga ya udah kepala 3, udah punya anak. Jadi bawaannya kalau main game itu pengennya selonjoran, tengkurap gitu. Bahkan PS5 gua aja beberapa tahun terakhir ini tuh dia lagi cosplay jadi furnitur ruang keluarga gitu. Nggak gua main-mainin karena sekalinya gua pengen main mau tidur gitu, capek. Jadi short story, beberapa tahun terakhir PC gaming gua itu dijadiin full editing. So that's why di tahun ini gua full rebuild setup editing Acek Live pakai Mac Studio ini, combining dengan Apple Studio Display karena ya peruntukannya ya sudah buat productivity, sudah buat editing gitu ya. Walaupun bisa-bisa aja kalau mungkin kedepannya bakal gua tes main game juga, gaming test di Mac Studio ini. Dan mungkin kalau kalian beranggapan, bang mendingan rakit PC, mendingan rakit ke hulu, berenang ke tepian, ya bebas guys, silakan aja. Karena seperti yang gue udah bilang tadi, sebelum ini gue pun juga nge-build PC rakitan gue sendiri gitu. Dan setelah itu ada beberapa pertimbangan yang pada akhirnya gue mempensiunkan PC gue, laptop gaming gue dan sebagainya, dan beralih full ke ekosistem Apple. So segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini, dan gue pengen ucapkan terima kasih untuk kalian yang selama ini sudah support Acek Live, baik itu selalu nontonin, selalu komen, selalu like, ngobrol sama siapa au di kolom komentar. Ya intinya makasih lah udah nemenin perjalanan kita selama ini. Dan stay tune aja, mungkin setelah ini kita akan bahas soal Mac Studio ini, atau lebih deep kita bahas gaming di Apple Studio Display segala macem ya. Subscribe aja untuk yang belum biar kalian selalu up to date kalau kita rilis video terbaru. Like and share this video, and I'll catch you guys in the next video. Saya Indra, until next time, goodbye.